Halo? Halo Askia? Askia dengar saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok nggak dengar suara kamu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum dengar suara kamu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Araya. Waalaikumsalam. Salam. Ya. Waalaikumsalam. Saya tadi begitu. Tapi sana dengar kita mah. Iya, tapi ini orang duduk. Berarti orang anu. Ketika mereka ngomong, kita nggak dengar. Halo. 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 Halo, halo. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada yang masih Iya, dengar saya? Dengar. Tapi bisa sini nggak dengar? Ya. Nah, kleru free wish. Sudah dengar, ada yang? Iya, Pak. Oh iya. Ya tadi ini punya saya Dad ini. Ya. Saya 8G wis ngumpulkan tugas belum? Saya sudah, Pak. Sudah. Ya, masih banyak yang belum, nanti tak omai. Saya kita mulai ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum kompak. Burung kompak, burung keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Kalian semuanya sehat? Alhamdulillah. Sudah sarap belum? Sudah sarap? Sudah. Ya. Sarap dulu biar nggak semaput. Ya, nanti biar fokus dan bisa mengerjakan tugas. Ya. Jadi, sebelum saya memberikan materi, mohon untuk disiapkan buku paketnya. Buku paket halaman 138. 138. Sudah? Sudah. Ya. Apa itu di situ? Struktur teks ekspresi. Ya. Nah, itu nanti kita akan menyampaikan tentang struktur teks eksplanasi. Tapi sebelumnya saya akan memberikan beberapa informasi. Tolong untuk didengarkan. Yang pertama, berdasarkan apa yang sudah saya perhatikan di sini tentang kalian, ya. Ini tolong yang pertama, kalian tolong menampakkan diri. Tolong menampakkan diri. Banyak yang tidak menampakkan diri ini. Saya anggap nanti tidak masuk. 8E, 8G itu banyak yang tidak menampakkan diri. Tolong. Ya, jangan nama.
Oh, saya mulang setahun ora kenal raineku. Ya. Tolong ditampakkan ini kelas 8G, 8D juga banyak. Ya, tolong ditampakkan wajah kamu sebagai absen. Dengar saya? Dengar. Ditampakkan. Nah, ojo gur tulisan. Mana wajah kamu? Mana wajah yang diganti gendruwo barang. Ana kuku barang. Saya nggak mau, ayo. Kuwi Andini wis mulai nampak. Yang lain, Kana, Zina, Yinha, Andika, Ahmad Nur ki malah memedi. Ya. Saya lagi mohon ditampakkan kalau kita virtual itu mohon kalau Zoom ditampakkan. Biar saya bisa interaktif. Bisa menanyakan sesuatu pada kamu. Ya. 8C Aulia ada ndak ini ikut ndak? Aulia Yar. Aulia Yahar. Levina, Dina, Andika dan sebagainya itu. Ayo tolong dinampakkan, jangan HP-nya nih digeledakke senggon-gon. Saya hanya dengar suaranya tok. Ya. Coba mana kok belum nampak? Levina, Dina, Aufa. Yang lain mana? 8E nih, Kana, Najwa. Ya? Masih banyak ini yang tidak menampakkan diri. Alasannya apa? Ya. Malah ono sing ngetokke gambar omah tok. Alesia ini. Virtual ini gunanya untuk absen, menampakkan wajahnya bahwa yang mendengarkan benar-benar kamu di hadapan HP. Apa HP-nya sudah tidak bisa untuk Zoom dengan menampakkan diri. Ayo mana ini? Wahana, komeng witok. Ada orangnya tidak ini? 8A. Husna ini. Ibu buka Bu yang interaktif. Jadi hanya coba buka sana lagi. Dua halaman, Pak. Ya, maksud yang kelihatan hanya 2 halaman. Ya. Hanya 2 halaman, yang banyak ini kelas berapa itu? 8G. 8. Ya, hanya sedikit, hanya 2 halaman. Berapa itu hanya berapa? Tidak ada 30 anak. Hanya 20 anak ini yang menampakkan. Anak 200. Ayam apa? Ayam apa? Nah, bawa ceker. Ya. Kalian kenapa setiap Zoom banyak yang tidak mau menampakkan dirinya? Ini penilaian keefektifan, afektifnya, perasaan kamu bagaimana. Ini absen ini ya. Absen bahwa kamu benar-benar ikut Zoom, tidak hanya meletakkan HP kemudian didengarkan. Ini sebagai absen menampakkan diri. Ini sudah termasuk ya ikut pelajaran walaupun dengan jarak jauh. Jadi bukan yang penting itu
mengirimkan tugas, apalagi tidak menampakkan diri dengan untuk absen, dan apalagi banyak yang tidak mengumpulkan tugas. Ini saya dalam waktu 2 minggu masih menanti tugas-tugas ya, tugas-tugas kalian. Ya sudah saya masukkan ke dalam daftar nilai ya. Tetapi daftar nilai ini yang baru saya baca ya. Saya baca satu-satu kan lama sekali sambil menunggu yang belum. Ini baru satu kelas ini. Ya, jadi satu kelas saja kalau saya hitung baru separuh kelas 8E ini yang saya koreksi. Ya. Jadi yang mengirimkan tugas, yang mengirimkan 3 tugas. Ya. Yang saya pentingkan 2 tugas. Kesimpulan dan kebahasaan. Kalau yang pertama itu untuk latihan yang sudah saya jelaskan kemarin. Jadi yang pertama adalah tugas yang menyimpulkan isi teks eksplanasi, itu yang saya masukkan dalam daftar nilai ini. Yang kedua adalah kebahasaan minggu kemarin yang saya masukkan. Kalau yang pertama hanya saya centang bahwa kamu efektif mengirimkan untuk menambah nilai. Yang pertama hanya untuk menambah nilai. Karena ini rata-rata sudah saya bahas kemarin, hanya untuk latihan menentukan ini masuk apa tidak. Kemudian yang kesimpulan dan yang kebahasanya saya masukkan ke daftar ini. Ini tapi masih kosong, yang kosongnya kosong terus. Yang isi ya alhamdulillah isi. Ya, ini baru 8E ini. Karena lama juga saya membaca. Ya. Nah, kalau yang kosong seperti ini, itu maunya apa? Saya sudah mengumpulkan, Pak. Siapa namanya? Muhammad Danang 8A. 8A itu nanti tanyanya di WA sama gurunya, ya. Kamu gurunya siapa yang ampuh? Ya, saya. Pokoknya ini saya baru yang saya ampuh itu, sementara itu 8E sampai H. Saya baru mengurangi satu kelas, tak baca satu-satu. Maka lama saya selesaikan 8E. Yang D, E, F, yang F, G, H belum selesai, masih saya data. Ini kalau yang kosong sampai nanti menumpuk 3 minggu, itu bagaimana? Ya, itu kamu nilainya bagaimana? Tahu mangkat orang, tahu ngrungokke orang, malah tidak mau menampakkan dirinya. Ini tugasnya kamu ini ya. Kalau sudah 2 minggu kamu tidak mengulang tugas, nanti kan ketumpuk-tumpuk dengan tugas mapel lain. Ya, jadi setiap hari kamu harus mengerjakan, ya, mengerjakan tugas sesuai perintah di bukunya. Yang di buku ada. Nah, kalau yang tidak ada nanti ya, bagaimana sudah ditunggu 1 minggu. Bahkan sampai sekarang masih ditunggu. Ya, walaupun menumpuk di WA itu tugas kelompoknya, apa di kelompoknya. Nah, ini kalau yang apa ini kamu lihat, kalau yang kosong-kosong seperti ini, ya. Ini kalau saya tunggu sampai nanti seminggu lagi, berarti kan sudah ada tugas lagi. Tambah berat apa tidak? Tambah berat apa tidak, Yulfa? Tambah berat. Ya, tambah berat. Mauludia sudah lengkap ya. Ini nih, Mauludia, terus siapa ini? Ini sudah ini, yang lain-lain. Ya, yang saya cek ini yang tidak kelihatan ini. Ya, saya baca ya, 8E khusus ini, mau didengarkan. Absen nomor 1, itu, Aida itu enggak, cewek Aida namanya. Aida ikut enggak ini? Kelihatannya enggak kelihatan. Aida. Anugrah sekali. Alfiana ngumpulkan sekali. Yunda nomor 4. Aurasya, Bagas kosong belum, Brian,
Sejak dulu ini keset-keset ini. Dewa, Dimas, Devla, Bianto, El Azyar, Eling, Elsa, Fahril, orang-orang keset-keset ini. Gita, Rafa, Renata kurang 1. Talifa apa lagi? Talita ya kosong. Catat itu nek ketemu kamu yuk, teman kamu. Yahra kosong. Yahran, Maulaya sama kosong. Nah, kalau yang sudah mengumpulkan lengkap, Hana, Lina, Lutfi, siapa ini? Gita ya, Gita Pratama, Maulidia, Nafisa kurang 1. Kurang 1 yang kesimpulan kalau nggak salah. Nanti konfirmasi. Najwa, kebahasaan belum. Rafa kosong. Renata kurang 1 tentang kesimpulan. Rudi lengkap. Setia, Adi lengkap. Yuniar lengkap. Kemudian nomor terakhir Yaniar, Firda. Yang lain belum saya koreksi. Kalau yang lain ini yang saya sudah benar-benar saya koreksi berhari-hari ini, saya cek, saya baca. Ada yang mengerjakannya dan ya lumayan, sudah kebahasannya benar-benar mencari arti katanya, konjungsinya, ya. Hanya kamu belum menulis kalimatnya, konjungsi dalam kalimatnya, hanya konjungsinya toh. Kalau kata-kata istilahnya ya kata tok terus artinya apa itu sih cukup, ya. Itu yang saya harapkan. Pokoknya mengerjakan, dan nanti kita bahas setiap pertemuan berikutnya. Nah, ini nanti untuk bahan apa? Untuk bahan ulangan harian dan tengah semester. Tapi nilai ini adalah nilai yang sangat penting. Karena nilai-nilai ini adalah nilai yang nanti digunakan untuk dikumpulkan menjadi rapot rata-rata. Kalau yang tidak pernah mengumpulkan, mau saya mengambil dari mana? Dari tong sampah? Ya. Ya nggak mungkin, saya ngarang akhirnya. Biji kok ngarang, dari mana? Dari awang-awang. Nah itu mau diperhatikan. Jadi kamu sekolah ini, tahun ini, memang benar-benar sangat darurat. Tetapi kamu saya harap, walaupun sedikit, ilmu yang sedikit sebetulnya 1 semester. Ini 1 semester ini kamu hanya saya berikan 3 bab saja, paling hanya KD-KD tertentu. Misalnya eksplanasi hanya kebahasaan, struktur yang paling penting. Ya, kebahasaan dan struktur. Yang paling penting diajarkan itu KD-nya. Terus nanti yang terakhir menulis tapi sesuai ada strukturnya. Jadi ini. Tidak ada nanti yang diajarannya bab 5, bab 7, bab 9. Yang lain tidak diajarkan karena waktu. Maka ada kurikulum pandemi sekarang itu. Kurikulum dari pusat khusus untuk pandemi. Dikurangi. Dikuranginya separuh lebih. 100% yang diajarkan hanya 40%-nya. Jadi kamu kalau memperhatikan, sebetulnya ini botol, isinya sebetulnya ini 100% yang diberikan pada kamu semua, tapi hanya 40%-nya yang diberikan pada otak kamu. Karena jarang masuk, ya sulit tatap muka. Jadi ilmu yang diserap hanya 40% dari 100%. Yang 60% tidak diajarkan. Ya Bunda. Nah kalau 40% aja tidak pernah mengikuti, tidak pernah membahas, tidak pernah mempelajari dan umpan baliknya memberikan
mengerjakan tugas, ya kamu nggak bisa apa-apa, kosong. 1 tahun ini bisa kosong. Yang masuk di sini otak kamu. Ya Pak Nda? Jadi ini yang harus diperhatikan. Semua mapel seperti itu. Semuanya ada kurikulum pandeminya. Jadi hanya 40%. Maka benar-benar kamu memberikan kontribusi. Kalau kamu ngumpul ke tugas, ya ngumpul ke tugas. Semampunya. Paham? Nah, ini kan bukti ya bahwa responnya hanya berapa. Dan ini mohon perhatikan ya. Yang paling penting masih saya tunggu yang kesimpulan dan kebahasaan. Semuanya kan di buku paket kan? Semua ada di buku paket. Ya. Tinggal mengerjakan. Benar salah itu urusan saya. Syukur benar sesuai dengan perintah saya. Yang penting kamu ini diperhatikan. Tidak pakai yang lain-lain. Paham ya? Ya, ini mohon diperhatikan sekali nih. Ya, jangan sampai seperti semester kemarin, akhir semester nilainya harus diproses, masih banyak yang belum mengumpulkan tugas. Itu Bapak Ibu guru bingung mau beri nilai, mau mencari di mana. Dihubungi angel. Ya. Dipanggil orang tuanya angel. Nah, ini mohon diperhatikan. Ya, sekarang kita lanjutkan. Ini tag eksplanasi yang terakhir ini nanti ya, struktur ini. Yang lain tidak saya berikan. Mohon diperhatikan tag eksplanasinya. Ya, struktur tag eksplanasi. Ya, kamu lihat bagannya. Tahu bagan? Yang sebelah kanan itu loh. Iya, Pak. Ya. Ya, dilihat bagannya. Nah, bagan ini menguraikan dari uraian di atasnya. Apa enggak? Dibaca kamu sudah tahu, nanti tak jelaskan. Jadi ini struktur tag eksplanasi. Struktur itu kan tag itu ada susunannya, urutannya. Jadi urutannya itu A. Identifikasi fenomena, B. Penggambaran rangkaian, ya kan? Kemudian apa? Ulasan. C. Ulasan. Kalau dalam bagan itu strukturnya, kemudian urutannya identifikasi, terus rangkaian, baru ulasan. Ya, Pak Nda. Nah, isinya apa? Ini misalnya ada alinea tag eksplanasi. Contohnya ada tuh, lihat contoh tag eksplanasi yang nomor 2 yang gampang. Yang nomor 2 kamu lihat. Ya. Dah semuanya ketemu tag eksplanasi yang contoh nomor 2. Coba dibaca. Tak bacakan kamu menyimak. Semua produsen dapat menghasilkan makanan sendiri sehingga disebut organisme autotrof. Itu kalimat apa? Kalimat apa? Yang pertama tadi identifikasi fenomena. Apa? Fenomenasi artinya apa fenomena? Fenomena alam. Fenomena Kejadian. alam. Apa? Kejadian. Bisa dari fenomena. Sesuatu yang terjadi. Ya. Sesuatu yang terjadi. Fenomena alam ya kejadian alam. Peristiwa alam. Kalau fenomena alam. Tapi kalau fenomena yang lain ya peristiwa lain kan ini bisa fenomena alam, bisa politik, ekonomi, sosial, budaya. Fenomena itu peristiwa yang terjadi. Semua produsen dapat menghasilkan makanan sendiri. Ya. Jadi ada suatu fenomena atau peristiwa atau kejadian bahwa semua produsen
What the meaning of produsen? Produsen apa? Dari kata produk. Produk, berarti produsen. Produk bisa menjadi produksi, menjadi produsen, menjadi produk. Produk kata dasari. Kemudian menjadi produksi, ada imbuhannya si. Produksi. Berarti apa? Produk itu hasil, kalau produksi menghasilkan. Kalau produsen tempat menghasilkan. Produsen beras, petani kuwi produsennya beras. Ya, produsen, produksi, produk. Ya enggak? Itu berubah. Jadi produsen, semua tempat-tempat penghasil barang, produsen itu penghasil barang. Dapat menghasilkan makanan sendiri. Nah, hal ini disebut apa? Organisme autotrof. Berarti ini pengertian produsen yang dapat menghasilkan makanan sendiri disebut autotrof. Jadi ini suatu proses, fenomena, peristiwa ya tentang proses produsen yang dapat menghasilkan makanan sendiri. Banyak kan di lingkungan kita yang dapat menghasilkan makanan sendiri. Ya, telong gawe bahane tela ya, atau ketela dapat dibuat apa? Ceriping, dibuat bawah. Ini suatu proses yang dapat menghasilkan makanan itu sendiri. Sebagai produsen, nah itu dijelaskan kalimat berikutnya. Sebagai produsen apa tadi? Yang dapat menghasilkan makanan sendiri. Itu dijelaskan lagi. Sebagai produsen, menjelaskan kalimat depannya kan? Tumbuhan hijau menghasilkan makanan melalui proses fotosintesis. Ya. Tumbuhan hijau, tahu tumbuhan hijau? Tahu. Ya tumbuhan dadaunan yang hijau itu. Ya, dapat apa tadi? Menghasilkan makanan melalui proses fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Nah, ini sambil dicoret. Oh, fotosintesis berarti ini kata teknis. Produsen kata teknis. Organisme kata teknis. Autotrof teknis. Ya enggak? Fotosintesis kata teknis. Bidang biologi. Biohidup, logi, ilmu. Biohidup, logi, ilmu. Ilmu makhluk hidup. Logi itu ilmu. Biologi, geologi, morfologi. Logi itu ilmu. Bahasa asing itu. Ya. Terus, makanan dimanfaatkan oleh tumbuhan itu sendiri maupun makhluk hidup lainnya. Itu yang menceritakan tentang proses apa tadi? Proses fotosintesis. Organisme autotrof. Jadi ini masalah utamanya organisme autotrof. Yaitu tumbuhan hijau menghasilkan makanan melalui proses fotosintesis. Makanan dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan itu sendiri maupun makhluk hidup lain. Titik. Terus ada kata dengan demikian
Garis bawah itu. Kata-kata apa itu? Kata-kata apa? Dengan demikian, maka dari itu, garis bawah itu konjungsi kesimpulan. Maka disebut apa ini? Penutup ulasan. Produsen merupakan sumber energi utama bagi organisme lain, yaitu konsumen atau kausalitas. Jadi konsumen itu mengharapkan dari produsen. Kamu makan itu yang ngenteni wong nandur pari. Orang langsung dadi pari, orang tahu dadi sege, ada proses. Ya ndak? Dan seterusnya semua itu proses produksi makanan sampai konsumen, dari produsen sampai ke konsumen, penghasil barang, konsumen, pemakai barang, konsumen, konsumtif bersifat memakai, konsumtif kan itu berarti bersifat memakai barang. Lambi, bahan jadi ini ada prosesnya, seko kapuk, bahan baku kapuk, diolah jadi benang, diolah jadi kain, dipotong-potong, dijahit jadi baju. Itu kamu garing nganggu. Itu namanya kamu konsumtif. Konsumen, pemakai. Orang gaweni kapuk, orang gaweni benang. Ya, ada prosesnya. Paham tuh proses. Berarti ini kalau dilihat hubungannya apa? Kausalitas apa kronologis? Coba diperhatikan. Itu. Jadi rangkaian kejadian ini coba dilihat strukturnya. Rangkaian kejadian ini dalam struktur masuk kausalitas apa kronologis? Dia ratri. Kronologis apa? Sebab akibat. Umat lawes genah nang ngono apa kuwi? Proses. Dijelaskan secara urut. Proses apa itu? Proses autotraf. Ini berarti apa? Kronologis. Penggambaran fakta alam tentang biologi, ya. Ini dijelaskan secara urut. Dari apa? Proses menghasilkan sendiri sebagai produsen tumbuhan hijau menghasilkan makanan melalui proses fotosintesis, kemudian makanan dimakan oleh tumbuhan itu sendiri maupun makhluk lain. Itu proses. Tidak ada hubungan sebab akibat. Ada sebab, ada akibat. Nah, kalau banjir ada sebab, ada akibat. Tanah longsor ada sebab, ada akibat. Kalau tanah longsor bisa sebabnya apa? Tanah longsor curah sebabnya hujan apa? yang tinggi. Yang utama longsor. Hutannya kenapa? Hutan gundul. Hutannya dirambah, ora digunduli, diketoki. Kayunya ditebangi, lemahnya dikedui, goleki batu barane, dideki bangunan. Kemarin Bogor kemarin sore itu banjir dari atas ke bawah lah tanahnya ikut ke bawah karena Bogor banyak dirambah hutannya menjadi hotel, jadi villa. Itu kan ada sebab ada akibat. Tsunami juga ada sebab ada akibat. Ada gempa tektonik, terus terjadi tsunami. Itu fakta-fakta alam, fenomena alam. Dan nanti kamu tugasnya ya di situ. Besok kamu tugasnya membuat teks, tapi strukturnya melihat ini. Mau strukturnya kronologis apa kausalitas. Kamu ngambil dari fakta alam di lingkungan kamu. Angger budaya ekonomi malah mumet kok. Peristiwa-peristiwa yang terjadi saja.
Ya. Sriwijaya bledos itu karena apa? Sriwijaya meledak jatuh ke laut karena apa? Kalau proses, kamu harus mencari beritanya. Tapi sebab akibat biasanya karena mungkin kesalahan atau kecelakaan. Yang paling gampang itu fenomena alam. Banjir, tanah longsor, gunung meletus, tsunami, dan sebagainya yang ada di lingkungan kamu, yang ada saat ini. Nanti kamu gali. Ya, diambil satu alinea saja, ya kan? Yang model sebab akibat atau kronologis. Syukur tulis sendiri. Nah, idenya cari peristiwa alam yang sudah terjadi ini. Nah, ide itu bisa menggali dari mana? Membaca berita di koran, mendengarkan televisi, dari internet. Gampang saiki, ya. Terus diramu sendiri satu alinea saja, besok kirimkan. Namanya teks eksplanasi yang pendek satu alinea yang berisi fakta apa tadi? Rangkuman kejadian, ya. Rangkuman kejadian, mau kausalitas boleh, mau kronologis boleh. Baru diulas nanti. Ulasannya itu dengan demikian, maka dari itu, untuk itu, disimpulkan, diulas. Diulasi dibaleni. Dengan komentar atau mungkin apa. Dengan demikian, produksi merupakan sumber energi utama bagi organisme lain. Ya pada produsen itu sebagai apa? Sumber energi utama. Untuk siapa? Untuk organisme lain. Ya pada kamu makan, ya makan itu dari tumbuh-tumbuhan itu ada produsennya. Mau makan godong gandul ya ada produsennya wit gandul. Nah, kamu sebagai organisme lain bisa memakannya, mengkonsumsi. Itu kesimpulan ya. Kesimpulannya bahwa produsen merupakan sumber energi utama, sumber energi yang utama untuk organisme lain, yaitu siapa? Konsumen. Ini kesimpulannya atau ulasannya. Bisa enggak mengulas atau menyimpulkan lagi? Disimpulkan, oh nek wis tsunami, ya dari gempa menjadi tsunami, diulas, disimpulkan bahwa terjadi suatu gempa tektonik itu akan dapat mengakibatkan tsunami. Bagaimana proses gempa tektonik? Ya moco IPS bidang geografi, geologi, tanah, logi ilmu, ya, tanah atau gambar, ya, logi ilmu tentang tanah, tentang lempeng, tabrakan, lempeng, bledos, dan seterusnya pelajari. Akhirnya menjadi apa? Tsunami. Ini hubungannya dengan fenomena, disimpulkan proses terjadinya itu. Gampang ya? Nek bingung buka Mbah Google mana apa itu eksplanasi, contoh-contohnya. Baru nanti membuat rencana sendiri atau membuat satu alinea sendiri tentang fenomena alam atau mungkin peristiwa yang lain. Sesuai dengan pengertian teks eksplanasi. Paham apa enggak? Nah, jadi kamu besok membuat teks eksplanasi hanya satu alinea. Coba dilihat 1144. Nah, 114 itu ada ureannya. Contoh nek arep gawe. Nah, contoh nek arep gawe ureane. Identifikasi fenomena.
Ya. Jadi ada identifikasi fenomena. Kamu mengidentifikasi fenomena atau peristiwa. Saya akan mengidentifikasi tentang tsunami. Saya akan tanah longsor. Diidentifikasi atau mencari tema nih. Mencari tema tanah longsor baiklah. Lah gulung meletus baiklah. Ya sing ngerti prosesnya atau sebab akibatnya nanti diuraikan salah satu. Tak model sebab akibat baiklah sing gampang. Ada sebab, ada akibat. Ya ada tsunami karena dari gempa tektonik atau karena terjadi banjir dari kerusakan hujan besar dan seterusnya. Yang gampang itu namanya identifikasi. Yang kedua ada proses kejadian. Ono identifikasi, ono proses kejadian nih, ono fenomena nih, ya. Prosesnya ada, urutannya ono. Proses sebab akibatnya ada. Baru diulas atau disimpulkan. Nek mengulas mengulang kembali. Nek menyimpulkan ya disimpulkan secara satu kalimat lah. Dengan demikian proses tsunami adalah atau dapat mengakibatkan. Dengan demikian maka dari itu ya toh, tanah longsor itu terjadi karena apa itu sudah kesimpulan. Lihat contoh-contohnya. Ya ini contohnya. Ini contoh urutannya. Nah, tagnya di belakang. Tapi tidak usah pakai kolom langsung besok. Alinea saja jadi. Terus garis bawahi. Garis bawahi mana unsur fenomenanya. Mana unsur rangkaiannya. Nah, kalau ini coba lihat contoh 2 itu. Unsur fenomenanya adalah kalimat pertama. Semua protein dapat menghasilkan makanan sendiri sehingga disebut organisme autotrof. Itu unsur fenomena atau intinya. Prosesnya sebagai produsen tumbuhan hijau, makanan dimanfaatkan tumbuhan sampai makhluk hidup lain. Itu prosesnya. Baru disimpulkan. Dengan demikian atau diulas, dengan demikian produsen merupakan sumber. Nah itu, jadi ini 1, 2, 3 sudah lengkap itu contohnya walaupun kalimatnya hanya pendek-pendek. Boleh lebih panjang lagi biar lebih jelas ya prosesnya. Bisa yang lebih panjang lagi. Seperti contoh tag-tag di depan itu. Paham ya? Lihat contoh-contoh. Itu tag eksplanasi paling gampang. Fenomena di lingkungan kita. Silakan nanti membuat satu alinea. Saya tidak akan membatasi ya panjangnya berapa. Ya. Sing penting sudah memenuhi 3 unsur urutannya. Fenomena, proses, kemudian ulasan atau kesimpulan berupa komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan ya. Isinya apa? Komentar atau penilaian atau kesimpulan lah wis koyo baik gampang. Paham? Ya. Kalau sudah paham, itulah materi teks eksplanasi yang terakhir. Besok sudah bab ke-7. Ya, ini pelajaran teks eksplanasi yang sudah tadi membuat struktur bentuknya alinea. Harus bisa gampang. Ya, sesederhana mungkin apa yang terjadi di lingkungan kamu tulis. Ya. Yang penting ada 3 unsur tadi. Apa? Fenomena. Apa? Urutan atau proses.
proses peristiwa. 3 ulasan atau kesimpulan. 3 ya. Jelas ya? Ya, besok kita lanjutkan lagi ke bab yang ke-7. Ya. Sudah kan masalah lain. Terakhir besok bab 9, hanya 3 bab. Itu saja yang dapat sampaikan. Sekali mohon tugas-tugas yang belum masih bisa menyusul. Ya, nek ra gena ya takon kancane ya. Kalau belum jelas tanya temannya, wong di buku wis ana kok. Kalau kamu memperhatikan di sini sudah ada. Ya. Tinggal mencari. Kalau butuh tugas kemarin kan di sini ada semua. Nah, yang terakhir ini kamu mencari di luar buku. Menulis bentuknya anilinia. Paham, Cahya? Paham. Paham. Dini? Paham. Paham. Arsa? Ngantuk. Kopi. Nah, kopi ini mbahmu. Ya, oke. Kuina? Ya, tambah semangat. Ya. Dimas kayak gambare wong jabrik. Ya. Askia mantap. Ya. Selamat mengikuti tugas-tugas yang lain dan mengumpulkannya nanti. Mohon jangan menunda-nunda tugas. Ya. Ya. Siap, Pak. Langsung. Ini sebetulnya kan 40 menit untuk virtual. Nah, nanti sampai siang itu masih jatah saya. Masih jam saya. Sampai siang itu jam saya menunggu kamu ngirim ke tugas gue. Nah, nek ra waktu ora rampung tekan siang masih bisa sampai beberapa hari lagi. Penak toh? Penak. Sekolah karo turu. Karo dolan. Ngopi. Ngupang ngopi. Jangan. Ya. Iya, sekolah hampir setahun. Semar besok itu setahun orang mangkat sekolah. Keluar keluyur itu disemir. Dolan, mangan, turu. Mulane lemu-lemu gue, Dini ya tambah lemu. Melemu. Nabila ya tambah lemu. Kuina ya tambah lemu. Sing ora lemu-lemu kuwi dia. Ora tau madang. Ya, arayang padha wae kuwi ora lemu-lemu. Ya. Jelas ya tugasnya ya. Oke? Siap? Siap. Ya, saya tunggu. Oke, Pak. Saya tunggu. Orang boleh main meneng. Ya. Sekian saja dari saya. Mohon diperhatikan juga tugas yang lain. Selamat beraktivitas masih sampai nanti siang. Ojo mlayu dolan sih, dirampung iki. Ya, mengedrap. Syukur takon Pak, seperti ini sudah betul belum? Nah, boleh tanyakan. Difoto, Pak ini sudah bagus belum? Oh, kurang kalimatnya kurang bagus misalnya. Nanti bisa tanya. Atau pada guru yang lain. Jangan sampai tugas. Iya. Sekian aja ya. Waktunya sudah melebihi. Iya, nanti Terima kasih atas perhatiannya. orang cepet. Semoga sukses dan sehat selalu jaga Amin. kesehatan. Amin. Dan akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, serbahan. Ada tugas. Ya, Bu. Ya, sudah berakhir pembelajaran jam kedua. Tugasnya ingat, jangan main dulu, selesaikan dulu, baru kalian melakukan aktivitas selain belajar. Jadi kamu
meninggalkan buku, rumah, misalnya pas ada kepentingan keluar rumah sudah tidak punya tanggungan, gitu ya. Ya, Bu. Baik.